Tadi masih membahas tentang kapalnya Nabi Nuh, ngutip beberapa dawuh kiai, salah satunya Mbah Maimun Zubair, yang kedua Habib Lutfi bin Yahya, yang mengatakan bahwa dzurriyyah Rasul itu bisa dibagaikan kapal yang bisa menyelamatkan umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad. Lah pertanyaan kula, menurut panjenengan dawuh-dawuh ngoten sesuai dengan panjenengan atau sesuai napa mboten? Mboten mawon. Ternuwun. Dari pertanyaan panjenengan terkait ajaran dzurriyyah Rasul itu bisa menyelamatkan umat, bagaimana saya mensikapi? Mungkin jenengan bisa melihat dari surat Az-Zumar tadi, ayat berapa itu terkait masalah syafaat, ayat 14 kalau nggak salah, Az-Zumar, iya. Kulillahi syafa'ah jami'an. Katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedue Allah apa asy-syafa'atu utawi pertolongan iku jami'an kelawan sekabehane milik Allah. Kalau jenengan kali kula melihat makhluknya, siapapun makhluk sekalipun itu dzurriyyah asli, nggak bisa Pak mensyafaati terhadap orang lain secara pandangan hakikat loh ya. Wassalihin wattabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadil majlis, wa khususan ila ruhi Mbah Baing wa zawzihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa qarabatihi kulluhum ajma'in rahimakumullah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalanih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hari ini kita akan membahas hikmah di belakang halal bihalal, atau hikmah apa yang terkandung di dalam kita memperingati nenek moyang kita, mengkholi nenek moyang kita. Itu apa hikmah di balik itu semuanya? Bapak Ibu, Rasulullah sampun duweni pengendikan di dalam satu hadis, ana telung perkara sing ora bisa putus
senajana sakliyane telung perkara iku keputus. Ada 3 perkara yang tidak bisa putus walaupun jenengan ini sudah putus hubungan dengan urusan dunia. Yang 3 perkara yang tidak bisa putus walaupun selain 3 perkara semuanya itu terputus dengan kita. Idza mata benu adama ing koto'a. Salah satu di antara 3 hal adalah awwaladin sholihin yad'ulah, duriyah kita, ahli bait kita yang hatinya dalam keadaan sholih dan sholihah. Aku yakin beliau Mbah Baing itu termasuk golongan sholih, pandangan Allah. Saya tidak melihat pandangan manusia. Kok bisa? Karena anak cucunya itu seperti itu. Pandangan Allah ya. Saya tidak memandang pandangan manusia. Laksana ada kates Thailand. Tahu kates Thailand kan? Nanti mempunyai biji, kalau tumbuh ya tetap kates Thailand. Yang membedakan itu adalah tanahnya. Kalau kita tanam di dalam tanah yang kurang subur, hasilnya nggak sama dengan kita menanam di tanah yang subur. Awaladin sholihin, mana yang dimaksud sebagai keturunan yang sholih itu yang mana? Kebanyakan di mata umum kan pandangan manusia, nggih Pak Bu nggih. Kebanyakan pandangan manusia yang kita terjemahkan. Khusus malam hari ini aku akan membahas pandangan Allah. Sebab innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak memandang dari status fisik jenengan. Allah tidak memandang dari status zahir jenengan kali kula. Wong sugih apa ora, tidak melihat itu. Wong duwe pangkat utawa ora di mata manusia, Allah tidak melihat itu. Jadi kiai atau tidak, Allah tidak melihat itu. Walakinnallaha yanzuru fi qulubikum. Tetapi Allah itu hanya melihat bagaimana akhwal ruhaniyah kita, keadaan hati kita, Pak Bu. Qala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fi Kitabil Hikam, di dalam kitab Hikam itu beliau dawuh, hati manusia itu terbelah menjadi 2. Satu mingkol bin zahidin, nomor 2 mingkol bin rohibin. Niki
Pertama, mingkol bin zahidin. Ini min zahidin, dari hati yang mutiara di mata Allah, hati yang selalu berzuhud, hati yang selalu menggunakan sikon apapun yang Allah hadapkan terhadap kita, kita jadikan sebagai pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau dawuh, husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagusnya laku dohir itu ada dua, ibadah sing murni dan ibadah yang tidak murni, ibadah mahdhuf dan ibadah ghairu mahdhuf. Murni seperti sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, apapun. Yang tidak murni, kita kerja, kita makan, kita minum, kita bersosialisasi sesama manusia, itu ibadah ghairu mahdhuf. Dua ibadah ini dihadapkan Allah terhadap diri kita secara amal, laku dohir. Ini Allah katakan sebagai ibadah yang diterima, ibadah yang bagus apabila nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Apabila hati sampean itu jatuh di dalam ayat 79 surat Al-An'am, apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini hatinya Nabi Ibrahim, termasuk hatinya orang-orang soleh di mata Allah. Sesungguhnya ku arahkan, ku imankan, ku saksikan ruhaniyahku wajhiyah terhadap wajah Allah. Artinya bagaimana? Ketika secara dohir jasmani kita berlaku ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf, hati sampean ini telah lepas keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Berarti akan muncul dalam hati sampean keakuan Allah ini yang berperan, yang menguasai, yang memiliki dan lain sebagainya. Loh, inilah maksud ini wajah wajhiyah. Kalau bahasa thariqah, robitoh yang seperti inilah yang dimaksud Allah di dalam Al-Quran, dan robitoh seperti inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi Muhammad terhadap umatnya supaya seperti ini. Rasulullah melarang jenengan berobito terhadapnya, melarang, nggak boleh. Sampai ngertos mengapa robito di dalam golongan-golongan di luar itu disuruh menghadap terhadap guru makhluk, supaya jenengan dewakno mujo-mujo terhadap makhluk. Sumbernya dari mana keterangan ini? Dari mereka-mereka yang mengaku-ngaku, mohon maaf,
sebagai dzurriyyah Rasul, padahal tidak. Mohon maaf. Padahal Rasulullah sendiri melarang untuk berobitoh terhadap beliau. Buktinya surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, dan ini langsung perintah Allah. Kul, katakan Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Rasulullah berkata, sesungguhnya aku sama dengan kamu, sama manusianya. Jangan kau puja, kau puji, kau sembah aku. Jangan berobitoh terhadapku. Jangan menghadap bersaksi terhadapku. Tapi pujalah, pujilah, berobitolah terhadap siapa yang kupuja dan yang kupuji dan yang kusembah. Itu Rasulullah. Lah kok jatuhnya yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyahnya malah apa? Berlawanan derajat. Ini yang paling kuprihatinkan Bapak Ibu, kuprihatinkan. Makanya ini lakum minhu nadhirum mubin, tentang fafirru ilallah, tentang untuk pemujaan yang benar, status saya adalah nadhirum mubin. Inni lakum minhu nadhirum mubin, tentang kembali kepada Allah, fafirru ilallah, lekaslah kau, kembali, lari menuju dan bertemu Allah. Ini maksudnya menyembah, memuja, memuji, berobitoh. Status saya itu hanyalah mengingatkan. Urusan gak terima, monggo kerso. Bapak Ibu, berarti maksud ini wajah tu wajia itu adalah jatuhnya persaksian ruhaniyah Anda terhadap Allah. Asyhadu alla ilaha illallah itu ketika saat ruhaniyah Anda sudah tidak lagi beriman kalau sesungguhnya yang berperan, yang berkuasa, yang memiliki itu keakuan makhluk, sudah tidak ada itu. Inilah yang Rasulullah ketika saat mau wafat, beliau berkata kepada malaikat Jibril, kaifa ummati, ya Jibril, bagaimana umatku nanti ketika saat aku tinggal, kira-kira masih bersiteguh untuk bersaksi beriman hanya pada Allah atau tidak. Lawang belum saya tinggal aja banyak yang ingkar, apalagi nanti sudah ku tinggal selama-lamanya. Ini kalimat-kalimat secara syariah beliau terhadap malaikat Jibril mempunyai pengertian bahwasanya bukan persoalannya Rasulullah itu mengkhawatirkan kondisi umat ini, tidak, akan tetapi kita harus lebih berhati-hati ketika saat menghadapi sikon apapun yang dihadapkan Allah terhadap kita.
Ngapunten, kemarin tanggal 20 April jenengan sudah tidak ada hubungan terhadap saya, artinya tidak bisa WA, tidak bisa telepon sampai tanggal 5. Itu memang sengaja dilakukan supaya suatu saat nanti jenengan ben gak kaget nek ditinggal selama-lamanya. Artinya apa? Nanti saya dihadapkan satu masa di mana secara fisik kita masih bisa bertemu, tapi secara lisan saya dikunci Allah untuk tidak bisa memberikan tausiah. Entah kapan itu yang mesti terjadi itu. Inilah yang kumaksud, jenengan suatu saat nanti tak tinggal tapi tak tunggoi, seperti itu. Ketemu ya ketemu, tapi bahasanya omongan isyarat. Ya apa sampean? Wong bisu nih lho ya. Dicobalah kemarin kurang lebih 15 hari kita nggak bisa komunikasi. Nggak apa-apa, ben gak kaget. Sesuai dengan kitab Ikhya kemarin, guru akhirat itu harus menganggap murid itu adalah anak sendiri, laksana anak sendiri. Tapi ya gitu, mosok yo anak ditunggoi dimanja terus lah, ora toh. Suatu saat biar mandiri ditinggal sih. Seperti induk ayam nih kalau Pak Bu, ketika ngomong anak ayam kan nggak selama-lamanya lah, ngerti enggak? Suatu saat ditinggal induk ayam biar dia mandiri. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada Mingkol bin Zahidin. Jadi keadaan hati kita, ruhaniyah kita itu terbelah menjadi dua manusia itu. Pertama adalah hati yang selalu condong, selalu zuhud, nafasnya itu selalu bernilai ibadah kepada Allah yang diterima. Ini lah, ini manakala jenengan tidak didasari dengan dinul haq, tidak bisa, nggak bisa. Jenengan tidak didasari dengan tauhid la ilaha illa anta, nggak bisa menuju illa ana, nggak bisa. Ini karakter hati manusia yang pertama. Lah, karakter anak kita itu yang soleh seperti ini, namanya doa secara hadis, ya da'ulah, itu nggak bisa keputus. Karena apa? Karena ketika dia menghadapi ibadah mahdhuf dan ghairu mahdhuf, ya, ruhaniyah jenengan tidak bisa putus dari Allah. Mingkol bin Zahidin, sehingga ketika jenengan secara syariah kirim donga, apakah berbentuk ucapan, baca Quran atau hal-hal yang lainnya, atau kirim donga lewat bondo, anak-anak yang solih di mata Allah ini mesti duduknya hati adalah zahid. Mingkol bin Zahidin, hati yang condong pada Allah. Artinya dia tidak akan pernah mengakui
sudah tidak beriman kalau dirinya yang melakukan, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah amaliyah yang mesti diterima oleh Allah. Sudah tidak pakai bahasa insya Allah, sudah tidak, bahasanya pakai bahasa pasti. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, mingkol bin rohibin, hati yang condong terhadap duniawiyah. Ini kelompok hati yang kedua. Laku jasmani apapun Bapak Ibu, baik ibadah yang murni atau yang tidak murni, di mata Allah tidak akan pernah diterima oleh Allah, dan itu pasti. Manakala nataiju su'il ahwal, hati kita bersumber buahnya hati yang jelek pada Allah. Bagaimana hati yang jelek? Mingkol bin rohibin, hati yang condong terhadap selain Allah. Intinya tidak ada lagi lillahi ta'ala, tidak ada. Ini pasti laku apapun, ibadah apapun, tidak akan Allah terima sebagai makbulah, ibadah yang dicatat sebagai ibadah yang diterima. Gak akan pernah bisa, karena sumber yang muncul di dalam hati kita, keadaan hati kita ikut condong terhadap makhluk, otomatis ngaku kita makhluk yang ada di dalam hati kita. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah terhadap umatnya saat beliau itu mau wafat, meninggalkan dunia. Hanya ini. Sebab mohon maaf, siapapun kita, jikalau hati bersumber dari dunia, pasti yang muncul buah dalam hati kita hasud, riya, takabur, sum'ah, iktimat, apapun sifat-sifat jelek, buah-buah yang dicela oleh Allah itu akan bermunculan. Kalau itu sudah bermunculan Bapak Ibu, pasti secara dohir jasmaniah kita itu antara manusia satu dengan yang lain, yang disebut hablum minan nas, itu tidak akan pernah ada ketentraman. Pasti di situ rasa takut, rasa gelisah, rasa khawatir akan mesti terjadi. Bapak Ibu, mumpung kita itu belum sampai pada titik di mana Allah tetapkan dalam satu kalimat bagdatan, perkara yang mengagetkan, yaitu kematian. Silahkan evaluasi diri dulu, apakah ibadah yang ada di makhduf atau ghairu makhduf, murni atau tidak murni, sudahkah di mata Allah itu diterima? Kuncinya satu adalah, jikalau hati ini wajah tu wajia, pastilah itu diterima. Sebab Allah sampun dawuh, wa ma ana minal musyrikin. Kalau hati sudah jatuh di sini, di wilayah kemakrifatan pada Allah ini, Nabi Ibrahim, wa ma ana, dan saya tidak lagi tergolong orang-orang yang menyekutukan Allah. Berarti imannya sudah murni, imannya sudah bersih hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin
rahimakumullah. Itulah beberapa hikmah diantaranya mengapa kita harus melakukan kirim donga terhadap bapak, mbah atau buyut kita, atau memperingati mengholi. Itu ada di situ untuk mengingatkan kita berevaluasi diri terkait apapun yang terjadi pada diri kita. Apakah masih kita sebagai makhluk yang merasa, yang mengimani, yang melakukan, ataukah justru di dalam hati kita sudah lepas keakuan diri, akhirnya muncul keakuan diri Allah yang berkuasa dan melakukan. Inilah salah satu di antara hikmah kita memperingati, mengholi orang tua kita, dan atau salah satu di antara hikmah kita mengadakan halal bihalal adalah islah untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling ingat, mengingatkan, tidak saling salah menyalahkan, saling ingat mengingatkan. Apakah diri kita masih mengikuti kehendak hawa nafsu, ataukah kita sudah mengikuti kehendak Allah? Ini bisa terjadi kalau kita sama-sama seiman. Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demi masa sesungguhnya banyak manusia yang merugi di dunia ini. Mengapa merugi? Karena ibadah yang murni dan tidak murni yang Allah datangkan terhadap kita, keadaan hati kita selalu lalai pada Allah. Artinya tidak masuk di dalam inni wajjahtu wajhiyah. Hati kita selalu mingkol bin rohibin. Ini Pak. Tapi ilal ladina amanu wa amilus solihah, kecuali yang tidak merugi adalah mereka yang sudah beriman bahwasanya yang berperan, bahwasanya yang berkuasa, yang memiliki adalah Allah. Illal ladina, kecuali orang-orang yang beriman, maksudnya adalah di dalam hati sampean ini sudah membawa, diizini oleh Allah dengan membawa dzikir sirul asrar. Inilah maksudnya. Kalau boleh saya terjemahkan ayat itu, ilal ladina amanu adalah mereka yang sudah beriman bahwasanya di dalam diri itu ada diri yang sejati. Siapa? Hidup itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berkuasa, yang memiliki, yang berperan dan apapun. Wa amilus solihah, tidak hanya kita beriman, akan tetapi kita membuktikan keimanan tersebut. Betulkah hidup itu wujudnya Allah? Kita tidak hanya beriman percaya saja, tetapi wa amilus solihah, melakukan tindakan-tindakan yang benar, amaliyah-amaliyah yang bagus. Mana? Yaitu pembuktiannya lewat jenengan menjatuhkan iman rohaniyah jenengan terhadap wajah Allah yang berkuasa, yang melakukan dan lain sebagainya. Ini maksudnya Pak. Kalau sudah ada di situ watawasau bil haq watawasau bis sabr, baru bisa terlaksana. Sesama iman jenengan kali kula saling mengingatkan, tidak saling menyalahkan,
Mengapa tidak saling menyalahkan? Karena jenengan sudah di posisi benar indallah, di mata Allah. Ruhaniyah ini sudah dikatakan benar di mata Allah, manakala ashadunya itu illallah. Ini wajahtunya terhadap wajhiyah, bukan terhadap makhluk. Robitoh jenengan ini hanya pada Allah. Dan inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasul sebagai utusan Allah di zaman akhir ini. Jadi Rasulullah melarang jenengan memuja beliau, melarang memuji, apalagi menyembah, melarang. Justru malah memerintahkan kita untuk memuji terhadap Allah. Alhamdulillah utawi sekabai puja dan puji iku lillah, hanya milik Allah, bukan milik Muhammad, bukan milik Muhammad. Sebab beliau katakan dalam surat Az-Zumar, ya, biar tambah cetok, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah katakan sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk terhadap hamba, walaupun hamba itu yang terdekat, tidak bisa. Walakinallaha akan tetapi yahdi man yasha, yang bisa memberikan petunjuk terhadap hamba yang dikehendaki hanyalah Allah. Artinya jangan kau lihat Muhammad dari sisi makhluk, Pak. Jangan. Lihatlah Muhammad itu dari sisi hidup, baru bisa dong ini nanti. Kalau jenengan melihat Muhammad dari sisi makhluk, jatuhnya jenengan pujaannya mesti terhadap Muhammad makhluk. Tapi kalau Anda melihat dari sisi hidupnya, melihatnya itu jangan pakai mata dohir, pakailah mata hati, yaitu imanul haq. Tanpa ada hidup, tanpa ada Allah dalam diri Muhammad, Muhammad pun tidak bisa apa-apa. Karena Allahnya disitulah sehingga semua bisa berjalan dengan benar. Bapak Ibu hadirin, ini masih bulan Syawal, ya. Saya selama ini barangkali banyak khilaf, ya, ucapan yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang memuaskan, khusus datang umat jenengan. Kula atas nama pribadi mukhlason nyuwun agungi pangapunten estu. Cuman satu hal saja yang perlu kami sampaikan. Secara fisik suatu saat saya tidak akan bisa memberikan tausiah. Arti mulut saya dikunci oleh Allah. Entah kapan itu terjadi, yang jelas pasti akan terjadi. Oleh sebab itu gunakanlah masa di mana kita itu masih bisa berkomunikasi, masa di mana kita masih bisa untuk konsultasi. Makanya mungkin nanti suatu saat WA atau telepon mungkin tidak bisa kami laksanakan, entah kapan itu, wallahu alam. Yang jelas itu pasti terjadi, supaya jenengan gak kaget. Jadi sekarang, kemarin kita sudah dihadapkan satu situasi nggak bisa komunikasi hanya 15 hari,
tidak sampai 1 bulan, itu membelajarkan terhadap jenengan untuk mandiri, untuk belajar, untuk mengasah zikir sirul asrar. Sebab aku yakin kalau jenengan sudah betul-betul mengasah dan mengulinakan, membiasakan nafasmu kau sertai dengan zikir pada Allah, apapun tentang masalah ilmu hakikat ma'rifat pasti akan dibuka lebar oleh Allah. Yang asalnya jenengan gak paham mesti paham. Jadi saran saya cuman itu terkait masalah hal ini. Tolong belajarlah terus untuk menaiki kudamu. Belajarlah terus nafasmu kau biasakan untuk berzikir pada Allah. Sebab iya Pak, masa sekarang kita masih bisa untuk komunikasi, tapi suatu saat juga Allah menghadapkan masa tidak bisa komunikasi. Lah, ini biar apa? Biar jenengan itu sebelum hujan itu sudah membawa payung. Sebelum jenengan hujan, kena air hujan, panjenengan sudah membawa payung. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah. Hikmah yang kedua berkenaan dengan halal bihalal. Saya tidak menjelaskan secara syariah. Kalau secara syariah nanti yaiku dawakna umur. Lah ngoten nggih. Dawakna umur. Ndak, saya tidak bicara dawak memanjangkan umur, ndak. Dengan adanya halal bihalal pada malam hari ini, hikmah yang terkandung di dalamnya, Allah katakan, jikalau kau selalu terus menerus hatimu itu zikir padaku, maka volume tatmainul qulub ini akan pasti semakin besar. Durasi ketenangan hati Anda akan semakin panjang. Ibarat makom Pak, yang tadinya jenengan makom musyahadatul fana, ini Allah tambah dan Allah pindah di makom musyahadatul kamil. Berarti durasi ketentraman hati jenengan iku bertambah panjang. Yang tadinya 1 hari 1 malam 24 jam dihitung ukuran hari, tadinya cuma 5 menit, sekarang dipanjangkan Allah menjadi 10 menit. Yang tadinya 1 jam menjadi 2 jam. Begitulah Pak seterusnya. Hikmah daripada kita halal bihalal artinya mengasah terus zikir kita di dalam hati kita, itu memanjangkan durasi ketenangan hati Anda. Ala bizikrillah, ingatlah, hanya dengan berzikir mengingat Allah itulah menjadikan hatimu tentram. Maksudnya ingat di sini adalah kesadaran di dalam hati kita sesungguhnya bukan makhluk yang melakukan, bukan makhluk diri kita yang memiliki segala hal apapun, bukan makhluk keakuan diri kita yang berperan, akan tetapi semuanya itu adalah keakuannya hidup di dalam diri jenengan. Itulah yang dimaksud. Siapa yang sudah muncul dan ketemu diri sejati, maka itulah yang disebut man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, yaiku wong sing wis kenal sejatine dirine, dheweke yo kenal sejatine Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini diterangkan di dalam kitab Ihya di bab kedua atau di kitab pasal kedua ya, khusus masalah hati ini ya. Di jilid 2 kitab Ihya beliau menjelaskan siapa yang kenal dirinya maka dia dikatakan betul-betul kenal terhadap Tuhannya. Itulah diri sejati. Siapa diri sejati? Adalah hidup di dalam diri panjenengan. Itulah sesungguhnya wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin kami belum bisa untuk bertausiah terlalu lama seperti tahun-tahun kemarin. Saya masih bisa bertausiah, memberikan tausiah, tapi tidak selama biasanya kita tahun-tahun kemarin. Yang terpenting habis tausiah ada forum tanya jawab. Walaupun itu berapa, yang penting harus ada. Apa yang jenengan keluhkan sepanjang Ramadan kemarin, pengalaman apa yang jenengan alami ketika saat jenengan kholwat, kok ada pengalaman, kok belum paham, tanya. Tapi kalau sudah paham maksudnya gak usah tanya. Oke Bapak Ibu, monggo menawi ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten pinten-pinten ingkang kawula suwun kepres dhateng panjenengan Gus, nang saderenge pertanyaan kala wau kawula matur nuwun sanget bedal wulan Ramadan kala wingi kawula nderek live saking griya macaketan pondok kanthi bimbingan wulan Ramadan kala wingi kathah ingkang kawula tampi saking Allah Subhanahu wa taala, di antarane inggih menika wonten sifat wajib Allah. Kanthi memahami sifat wajibnya Allah, maka Allah Ta'ala memberi kepahaman datang kawula siapakah sejatinya diri kawula, sehingga kawula mengetahui hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Niku matur nuwun sanget. Ingkang kula badhe takenke setunggal napa ta saged nderek beatan lewat tunda. Ingkang setunggal lajeng pengalaman kholwat selami wulan Ramadan tanggal 17 ngantos sepriki kawula diulang datang Allah lewat isyarah. Inggih menika kebetal kawula kholwat wonten tiyang maos surat Al-Mu'minun ayat pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khashi'un. Ingkang kaping kalih wedal khawat wedal kawula ibadah Ramadan panjenengan ngendika sing penting la haula wala quwata illa billah. Ingkang terakhir pertanyaan kawula, kenapa to ketika Allah Ta'ala memberi azab datang kaum Nabi Nuh alaihissalam kok nganggene perahu mboten ngangge pesawat? Saking kawula nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah bai'at,
itu melihat kita memandang dari thariqah atau dari hakikat. Kalau kita pandang baiat secara thariqah, harus bermuwajah tawajuh terhadap makhluk, guru makhluk. Tapi kami memandangnya baiat ini dari sisi hakikat. Begitu juga pengertian daripada baiat dari sisi thariqah dengan sisi hakikat juga beda. Secara hakikat adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah yang selama ini telah terputus dan diputus oleh hawa nafsu kita masing-masing, sehingga ketika saat kita melakukan ibadah makhduf yang murni, jangankan yang ghairu makhduf, yang makhduf aja, yang murni aja, hati kita lalai pada Allah karena memang talinya terputus. Nah, itu disambungkan kembali. Berhubung yang berhak dan yang bisa menyambungkan itu adalah Allah, urusan Allah lewat mana terserah. Apakah lewat langsung sesama makhluk, ataukah Allah itu ada di YouTube? Dan di dalam YouTube live apa tunda itu suka-suka Allah. Innakum, ketahuilah sesungguhnya hai manusia, jikalau tidak ada Allah di dalam si makhluk manusia, guru misalnya, si makhluk YouTube live atau tunda, tidak akan bisa muncul suara, jadi sah walaupun itu jenengan lewat live ataupun tunda, sebab jenengan itu nanti bersaksinya itu tidak terhadap makhluk, bersaksinya adalah terhadap hidup atau wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makalah ini hanya bisa diterima oleh ahli syuhud, Bapak Ibu. Selain ahli syuhud gak bisa terima. Karena apa? Karena esek kegandolan makhluk. Karena kita sebagai mursyid masih merasa yang membaiat. Allahnya lupa diri kita. Allahnya kita usir dari diri kita. Aku kita sebagai makhluk yang membaiat. Nah, disinilah persoalannya itu. Jadi menurut pandangan hakikat sah. Walaupun tidak live alias tunda, sah. Bon, satu. Untuk yang nomor dua, mengapa kami selalu menekankan masuk di dalam la haula wala quwata illa billah? Sebetulnya maqalus syahidnya, inti di dalam la haula wala quwata illa billah adalah supaya kita tidak mengakui, supaya kita tidak beriman. Segala apa yang timbul dan muncul pada diri kita atau di luar diri kita itu datangnya dari makhluk.
Di samping kita untuk tidak beriman datangnya yang muncul dari diri makhluk, illa billah, kita diarahkan supaya beriman munculnya segala hal apapun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah fungsi daripada zikir sirul asrar yang keluar dari la ilaha illa anta. Kita tidak akan pernah merasa Allah itu dekat, Pak Bu, pada diri kita, apalagi merasa Allah selalu memantau kita. Tidak akan pernah itu terjadi manakala di dalam diri kita masih bersemayam kalau kita makhluk yang bisa melakukan. Jadi maksud daripada mengapa kita harus masuk di dalam la haula wala quwata illa billah, semata-mata sebelum jenengan sedo itu iman jenengan itu sudah tidak ada indikasi menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang ketiga, pertanyaan adalah apa tadi, Pak? Surat Al-Mu'minun ayat pertama. Oh ya. Dalam surat Al-Mu'minun, itulah golongan-golongan orang-orang yang dikatakan Allah sak bejo-bejone wong sing paling bejo adalah orang yang sudah bertemu Allah. Cuman dikisahkan, dikiaskan, digambarkan seseorang yang ketika melakukan sholat fi sholatihim khashi'un, dalam kondisi hati ini khusyuk terhadap Allah. Artinya kondisi khusyuk hati ini karena bertemu Allah. Itulah para talinya ruh panjenengan yang tidak keputus oleh hawa nafsu alias sambung pada Allah. Caranya bagaimana? Sudah sering saya sampaikan. Qad aflaha, sungguh teman-teman bejo sopo al mukminun, wong mukmin. Wong mukmin yang bagaimana? Fi sholatihim khasyi'un, ing dalam sholati dalam keadaan khusyuk. Itulah mingkol bin zahidin, hati yang condong inni wajah tuwaj wajiyah. Itulah orang mukmin yang hatinya sudah bertemu Allah di dalam waktu sholat. Ini berarti tidak melihat fisik loh Pak, tidak melihat rukun sahnya sholat secara syariat. Sebab kadang-kadang hati yang sudah ditarik Allah di dalam musyahadah syuhud pada Allah, kadang-kadang syarate sholat syariat jenengan iku amburadul. Iya, kadang masalah rokaat lupa. Jenengan dapat berapa rokaat Allah melupakan karena ruhaniyah jenengan saking gandrunge, saking tresnone, saking damaine. Ketika saat wajihiyah menghadap kepada Allah, akhirnya hitungan rokaat itu Allah lupakan. Kadang-kadang tidak rokaat, bacaan jenengan dikelirukan Allah. Kadang-kadang rukunnya nggak tertib. Habis sujud mestinya duduk di antara dua sujud. Jenengan habis berdiri langsung sujud, berdiri lagi.
Kadang-kadang seperti ini. Ketahuilah, innaka sesungguhnya Anda itu ditaruh Allah fi maqamil khas, di dalam makom khas, makom di mana akliyah jenengan ini sudah tidak berfungsi lagi disebabkan kesentrongan cahaya makrifat di dalam hati jenengan untuk bertemu Allah. Bagaimana hukumnya sholat ini? Saya jawab, boten nopo-nopo ning ngersane Allah. Sebab hati sampean kadung tresno, kadung gandrung, kadung gila kepada Allah, sampai akal ini lupa dalam rukun-rukunnya sholat. Betul apa-apa. Makanya Allah katakan qad aflahal, sungguh betul-betul bejo, beruntunglah orang-orang mukmin ketika saat sholat, di waktu sholat itu dalam keadaan khusyuk ngersani Allah. Lah kalau model sing seperti ini nggak bisa Pak, kita jadikan imam di masjid, nggak bisa. Wis malah dadi fitnah mengke. Wis dadi makmumai utuh sembayang sendiri. Ya. Tapi jikalau jenengan ini ditaruh Allah fi maqamil khawasil khawas, beda. Akal sampean tasik sambung terhadap rukun-rukunnya sholat, syarat-syaratnya sholat masih sambung. Walaupun hati jenengan hanya tresno bertemu Allah, akal jenengan ini masih bisa bersinambung dengan hukum-hukum syariat. Niki nggak apa-apa, suruh jadi imam, boten apa-apa, boten bingungi makmum kok, boten dah. Sholat duhur petang rokaat, yo petang rokaat. Beda yang di awal tadi, yang pertama. Gak usah ngomong rokaat. Rukun sahnya sholat di dalam ketertibannya sudah rusak. Kadang-kadang di luar sholat, di luar ibadah yang mahdhuf, yang ghairu mahdhuf, yang kerja, itu rusak. Sepedaan motor, gak tahu-taunya sudah nyampe di tempat, lupa, jadi nggak ingat lewat mana tadi, nggak ingat. Ya Bapak Ibu hadirin, jadi miturut surat Al-Mu'minun ayat 1 tadi, itu adalah golongan orang yang beruntung, ya, dimana dia itu ketika melaksanakan ibadah yang murni, khususnya sholat, hati dalam keadaan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang keempat tadi yang bagaimana? Yang keempat itu kenapa ketika Allah Ta'ala mau mengirimkan azab Nabi Nuh kok didawi ndamel kapal. Terus kikus tasih wonten ingkang keri wau, selama niki hati kula bergemuruh nama anak Allah. Tapi sekarang ganti anak-anak. Ngoten nggih. Mengapa saat Nabiullah Nuh pada saat itu diberikan Allah satu musibah, kok ya banjir bandang? Banjir bandang nek cara sekarang atau tsunami, kok yang lainnya? Ada alasan tersendiri Pak Bu, ada alasan tersendiri ketika saat Allah menghancurkan hambanya dikarenakan keingkaran pada Allah. Ada alasan tersendiri mengapa Nabi Nuh itu kok yo pas azabnya itu adalah tsunami atau banjir bandang.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita makhluk, air juga makhluk, gunung juga makhluk, bumi itu juga makhluk. Semua yang disebut masyiwallah, selain Allah, itu disebut makhluk. Nafsu juga makhluk, iblis, malaikat, hayawan, tumbuh-tumbuhan juga makhluk. Allah sampun memberikan firman-Nya dalam salah satu ayat, makhluk seluruhnya, termasuk air, termasuk gunung, rumput, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya berzikir sesuai zikirnya masing-masing. Semuanya bertasbih, mensucikan diri. Bentuknya apa? Zikirnya, bertasbihnya itu yang bagaimana? Ya cuman manusia ini yang berani berjanji tapi selalu mengingkari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surat Ar-Rahman selalu diulang-ulang, kenikmatan apalagi yang kau dustakan itu. Manusia. Bapak Ibu, bahasa bertasbihnya makhluk, gunung, air, dan lain sebagainya. Bahasa zikirnya makhluk tersebut sadar dan menyadari bahwasanya semua apapun yang terjadi itu sumbernya dari Allah. Jadi nggak ada yang namanya air, bumi, gunung itu melawan arus, nggak ada. Nggak ada. Bumi Allah suruh untuk gempa, ya mengikuti gempa. Air Allah suruh untuk selalu mencari yang terendah, atau disuruh diperintahkan Allah untuk menjadi gelombang yang tinggi, dia nggak akan pernah menentang. Gunung Allah suruh untuk meletus, ngikuti. Itulah bentuk bertasbihnya para makhluk itu. Mereka tidak pernah mendongkol dalam hatinya. Kalau kita bahasa ngomong hati, dalam dirinya nggak pernah protes. Cuman kita manusia itu. Mengapa demikian? Karena kita itu di samping Allah bekali malaikat akal, juga kita bekali nafsu. Dan mana di antara diri kedua itu yang menang? Bahasa syariat, kalau akalnya menang berarti dia derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Kalau nafsunya yang menang, lebih rendah daripada hayawan. Itu cuman gambaran. Artinya gini Pak, di dalam hati kita bila mana munculnya keadaan itu mingkol bin zahidin, lah inilah laksana coro derajat di mata Allah lebih tinggi daripada malaikat. Kalau munculnya hati kita itu selalu mingkol bin rohibin,
imannya itu pada makhluk, maka kita lebih rendah dari hayawan. Ulaika fi dhalalim ulaika kal'an balhum adhal, lebih rendah daripada hayawan. Berarti mingkol bin rohibin itu adalah Allah, mingkol bin zahidin, maaf, itu adalah minallah. Mingkol bin rohibin adalah minan nafsi atau minal iblis. Itu apapun keadaan tindakan pada diri kita. Lah, berhubung Nabi Nuh itu pada saat itu mengalami situasi atau musim kemarau yang panjang, apa manusia yang harapkan adalah air. Umat pada saat itu, Bapak Ibu, mayoritas mengingkari ajaran Nabiullah Nuh. Mana ajaran Nabiullah Nuh? Tidak jauh berbeda dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad. Apa? Anibutullaha wajtanibut taghut. Wa qala aidan yakfuru bit taghuti wa yu'min billah. Arahkanlah hai hamba kaumku, imankanlah hatimu pada Allah dalam segi apapun. Apa yang muncul dan timbul pada diri Anda, imankanlah hatimu hanya pada hidup. Ya, ini misalkan langsung saja ke hakikat ma'rifat. Wastanibut taghut, dan jauhi hatimu dari makhluk, imannya jauhi. Ini ajaran beliau para nabi dan rasul saat diperintahkan Allah di tengah-tengah kaum tentang iman. Tentang iman. Sehingga ketika Allah uji lewat masa di mana lama tidak ada hujan, kekeringan, mereka manusia pada saat itu apa? Mendongkol hatinya, mendongkol. Kemudian Allah perintahkan kepada si Nuh untuk membuat kapal, untuk membuat perahu. Siapa di antara golongan manusia mengikuti Nabi Nuh, mesti dia akan masuk perahu. Tapi bagaimana golongan yang mengingkari? Malah mereka menghujat, bahkan kapal beliau itu sering dibeoli, sering dikencingi oleh kaum-kaum yang gak suka. Bahkan seluruh kaum mayoritas mengatakan bahwasanya si Nuh itu sudah gila, karena musim kemarau seperti ini kok pakai atau membuat kapal. Nyun sewu Pak, umat manusia mereka masih merasa umur isi dawa, apalagi keadaan sehat. Dia lupa tentang masalah kepastian yang akan datang. Dia lupa tentang kullu nafsin dha'iqatul maut, lupa. Apalagi yang sehat, apalagi yang masih di bawah umur 40, senang-senangnya rea-reo, lupa. Matiku masih panjang, hidupku masih panjang, besok aja toat kalau umur 60. Mohon maaf Pak,
Ketika saat ajaran dinul haq ini disampaikan di tengah-tengah umat, mereka yang merasa masih umurnya panjang, mohon maaf, kebanyakan itu tidak mau terima itu dinul tauhid, bahkan menghina saya min jinnah, lulusan apa namanya, golongan orang-orang yang pernah gila. Kata kaum Nabi Nuh, lah iya Nuh ini bagaimana sih, kemarau panjang seperti ini kok bikin kapal, sampai olehnya tidak suka diteruskan, manakala kencing, manakala beol, itu dibeoli perahu itu. Tapi Nabi Nuh ya diam aja. Iya. Bagaimana ajaran yang kubawa? Inni lakum minhu nadhirum mubin. Secara terang-terangan kau katakan dzalikal dhalalah, itu adalah sesat. Gak apa-apa. Aku lo nggak marah-marah, bahkan saya ucapkan terima kasih. Boten nopo-nopo. Kalau masih ada umat yang mengatakan apa yang kusampaikan ini adalah sesat, bagi saya no problem, nggak ada masalah. Sebab tugas saya itu tidak memaksa Anda untuk percaya, tidak. Sudah jelas tentang fafirru ilallah, dikatakan inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya hanya menyampaikan hal yang jelas, yang nyata. Urusan itu kau anggap tidak jelas, boten nopo-nopo. Tapi melihat dari perjalanan waktu, Pak, mohon maaf, semakin tahun ternyata umat semakin bertambah keimanannya. Makanya setiap bulan Ramadan ini sebagai dasar saya untuk mensurvei terhadap umat, apakah berkurang atau bertambah jumlah kaum ini yang beriman kepada Allah. Ternyata menurut survei membuktikan ternyata bertambah. Sampai kemarin itu saya tanya terhadap pengurus, kurang lebih sekitar 700 yang mengikuti di majelis loh Pak, di majelis, bukan di channel YouTube, bukan, di majelis. Ya alhamdulillah, kami dan para pengurus barangkali sesuai kemaksimalannya untuk menyambut tamu-tamu Allah kurang berkenan, baik tempat maupun yang lainnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pada saat itu. Aku yakin dengan sensus ini membuktikan bahwasanya umat ini semakin lama semakin sadar, bukan berkurang malah semakin tambah. Kembali kepada Nabi Nuh, maksud sebetulnya kapal itu adalah dinul haq, Pak, dinul tauhid, din agama, wadah, tempat kapal untuk menyelamatkan kaum yang mengikuti Nabi Nuh. Saya tidak bicara orang lain, nasabnya putranya Nabi Nuh sendiri aja yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh, bagaimana? Nggak selamat, tenggelam di dalam air bah. Sedangkan yang bukan nasab beliau, yang percaya dan mengikuti, yastami'unal qaula wa yattabi'una aksanah, masuk di dalam kapal, dia
selamat di dalamnya. Ketika air bah bertambah tinggi, kapal itu sifatnya bertambah naik. Kalau air bah itu turun, maka kapal ikut turun. Artinya apa? Ruhaniyah jenengan. Kalau sudah masuk di dalam dinul haq dan melakukan amaliyah sesuai dengan petunjuk di hakikat makrifat, ketika duniawiyah itu datang terhadap dirimu, sugiyo koyo opo jenengan tidak akan bisa mempengaruhi hatimu kepada Allah, menghijabi hatimu pada Allah. Artinya kau akan selalu di atasnya. Semakin tinggi gelombang air, semakin tinggi duniawiyahmu, Anda pasti tidak akan tenggelam di situ. Anda akan selamat karena jenengan di dalam dinul haq. Istilah bahasa ringkas, Anda tentang riya takabur atau merasa benar sendiri atau merasa sogeh dewe, nggak ada. Karena semua apa yang dititipkan terhadap dirimu, hatimu pasti mengatakan zalika kabeh iku mang adalah milik Allah. Nggak mungkin jenengan ada rasa, ada iman Anda yang memiliki. Inilah karakter orang yang tidak hanya bertauhid, tapi dia mengamalkan maksud daripada tauhid itu sendiri. Berarti kapal adalah laksana dinul haq. Terus jenengan di dalam kapal itu laksana Anda telah mengamalkan dinul haq itu. Air laut itu laksana duniawiyah. Sebesar apapun duniawiyah itu tidak akan menjadikan hijab penghalang hatimu pada Allah. Andai kata air laut itu sedikit bahkan kandas, mohon maaf, kapalmu pun akan turun dan kau tidak akan tenggelam. Artinya apa? Walaupun keadaan duniawiyahmu itu sangat minim, hatimu tidak akan pernah gelisah dan susah, bahkan takut, tidak bisa makan, tidak. Justru hati jenengan akan semakin bangga, semakin anteng, semakin damai, karena sibuk hati Anda selalu bertemu Allah di situ. Terus mengapa kita selalu memuncul di dalam diri kita kalimat ana? Jikalau ana Allah, maka inilah yang dimaksud pendidikan tauhid la ilaha illa ana dalam surat Al-Anbiya 25. Tapi kalau sudah diamalkan, inilah yang dimaksud ana di dalam surat Toha ayat 14. Artinya apa? Ketika ana dan anta tadi sudah tiada, menjadi ana Allah, maka inilah yang disebut makom musyahadah. Inilah yang dimaksud Anda makomnya sudah sampai makom makrifat pada Allah. Kehambaan sudah nafi, kehambaan sudah tiada, makhluk di dalam diri Anda sudah tidak ada iman tersebut. Otomatis akan muncul iman ana Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dari makom, dari makom hakikat menuju makom makrifat. Tinggal pertanyaannya, makrifat yang mana? Apakah di fana, apakah di kamil, apakah di bakok, dan atau apakah
ada di mahfud atau di maksum? Kalau mahfud itu fana dan kamil. Kalau maksum adalah baqo. Artinya kalau fana kita setiap hari itu masih ada lalai pada Allah. Lebih besar lalainya daripada tidak. Kalau kamil berarti kebalikan, lebih besar hati sambung terus pada Allah daripada putus. Kalau baqo berarti tidak mengenal kata putus. Ana yang ada pada diri Anda akan dikatakan benar manakala anta wa ana tadi makhluk sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Tinggal ana Allah. Nggih. Ada lagi? Monggo. Cik tis nuwun sewu Pak Yai jeng tanglet. Mengenai yang telah jenengan sampaikan tadi, tidak hanya bertauhid tapi juga harus paham dan mengamalkan dengan apa yang dimaksud tauhid. Mengamalkan dengan apa yang dimaksud tauhid ini, ya kulo nanya pandangan jenengan atau sistemnya jenengan dari awal orang awam sampai menuju hakikat memahami tauhid ini bagaimana. Kemudian saya tambahi lagi pertanyaan lagi soal nanya opini niki. Tadi masih membahas tentang kapalnya Nabi Nuh dan kulo mengutip beberapa dawuh Kiai, salah satunya Mbah Maimun Zubair, yang kedua Habib Lutfi bin Yahya, yang mengatakan bahwa dzurriyyah Rasul itu bisa dibagaikan kapal yang bisa menyelamatkan umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad. Lah pertanyaan kula, menurut panjenengan dawuh-dawuh ngoten sesuai dengan panjenengan atau sesuai napa mboten? Mboten mawon. Ternuwun. Terkait wa amilus sholihah, pengamalan dari satu ilmu atau ajaran dinut tauhid itu gambarannya adalah hanya satu dasarnya, itu pola dasarnya cuma satu. Apa? Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa yang tinggalkan togut. Togut itu iman selain Allah. Contoh, kita makan pisang, di situ yang terjadi ada rasa manis, ada nilainya plus adalah bisa mengenyangkan dan lain sebagainya. Terus kita punya iman, rasa manis itu milik daripada pisang, sedangkan pisang itu makhluk. Ini yang kumaksud tagut. Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa tinggalkan iman pada selain Allah, maka wa yu'min billah, iman Anda nanti jatuhnya hanya pada Allah. Loh kok bisa? Berawal berangkat dari kalimat tauhid 87 ayatnya suratnya Al-Anbiya. Maksud la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali engkau. Anta berarti kan di depan jenengan, dekat. Anta itu dekat.
daripada la ilaha illa huwa. Huwa dia berarti jauh. Lewat dinut tauhid inilah mengajarkan supaya Anda merasa bahwasanya Allah itu dekat. Bahkan Allah katakan dalam satu ayat, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, ketika hambamu ada yang bertanya tentang aku, kata Allah, jawablah, inni qaribun, sesungguhnya aku Allah itu dekat. Bahkan dekatnya lebih dekat daripada urat nadi. Loh, inilah Bapak Ibu yang nantinya akan menghasilkan hati jenengan itu tidak beriman terhadap pisang, akan tetapi beriman pada Allah. Kalau Allah itu sudah dalam hati jenengan sudah terasa dekat. Nah, pengamalan yang seperti itu akan menjadikan dirimu semakin lama terhadap Allah semakin takarub, semakin dekat dan bertemu. Barang siapa yang berjalan ke arah barat, semakin lama arah timur yang kau tinggalkan. Artinya siapapun hati Anda semakin merasa dekat Allah dalam dirimu, maka selain Allah akan terasa jauh di dalam dirimu. Itu yang mesti. Nah, inilah cara pengamalannya. Intinya, tolong laksanakanlah zikir sirul asrar di setiap napasmu. Inilah pengamalannya. Intinya, jenengan yakfur bitaghut wa yu'min billah, menjauh iman ini dari selain Allah, lalu mendekat iman ini hanya pada Allah. Ini maksudnya pengamalan. Terus yang kedua terkait makalah-makalah yang mengatakan, mengkisahkan dzurriyyah Rasulullah, sing asli dzurriyyah ya, bukan sing KW ya, sing asli. Ada KW loh Pak, duplikat ada. Yang asli dzurriyyah Rasulullah sebetulnya mudah jenengan untuk mencari. Beliau itu tidak akan tampak dan menampakkan diri kalau dirinya itu dzurriyyah Rasul. Mboten ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku berarti itima. Ada indikasi. Ada indikasi, berarti jelas itu KW itu bukan asli. Lah, dari pertanyaan panjenengan terkait ajaran dzurriyyah Rasul itu bisa menyelamatkan umat, bagaimana saya mensikapi? Mungkin jenengan bisa melihat dari surat Az-Zumar tadi, ayat berapa itu terkait masalah syafaat, ayat 14 kalau nggak salah, Az-Zumar, iya. Kulillahi syafa'ah jami'an. Katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedue Allah apa asy-syafa'atu utawi pertolongan iku jami'an kelawan sekabehane milik Allah. Kalau jenengan kali kula melihat makhluknya, siapapun makhluk sekalipun itu dzurriyyah asli, nggak bisa Pak mensyafaati terhadap
orang lain. Secara pandangan hakikat loh ya. Sebab kita makhluk itu sifatnya itu berlawanan dengan sifat wajibnya Allah. Bahkan Rasulullah sendiri diperintahkan Allah untuk mengatakan tentang syafaat. Kul, katakan Muhammad, lillahi syafa'atu jami'an. Tentang masalah pertolongan itu hanya milik Allah segala-galanya. Semuanya milik Allah. Cuman saja biar imbang pandangan syariat dan hakikat, Allah mengizini meletakkan syafaat terhadap beliau untuk umat. Tapi ketahuilah, bukan perkaranya syafaat itu milik Rasulullah, bukan, itu milik Allah. Cuman dititipkan terhadap beliau untuk panjenengan kaligula sebagai umat yang mengikuti beliau. Umat yang bagaimana yang dapat syafaatnya? Allah lewat Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah ini Ali Imran 31. Katakan Muhammad, siapapun umatmu jikalau ingin cintanya diterima Allah dan dijadikan sebagai kekasihnya yang pada akhirnya akan mendapatkan syafaat, suruh mengikuti dirimu, ajaranmu. Ajaran Rasulullah sesungguhnya itu tidak hanya bersyariat saja, Pak. Kita umat itu kebanyakan hanya mengikuti syariatnya saja. Hakikatnya, ruhaniyahnya, kita sebagai umat mayoritas tidak mau ambil itu. Tentang masalah kekasih Allah, hubungannya ruhaniyah, Pak, bukan jasmani. In kuntum tuhibbunallaha, apabila kau ingin cintamu diterima oleh Allah, fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku. Ikut aku, kata Rasul. Di situ ada syarat yang disembunyikan. Apa syarat yang disembunyikan? Apabila kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, maka Allah akan menerima cintamu. Sebab cintamu terhadap selain Allah yang tadinya terhadap duniawiyah kau lepaskan. Itu syaratnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bagaimana kesalahan kita? Sebelum kita dijadikan Allah sebagai kekasihnya, kita mencintai selain Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni oleh Allah. Nah ini, karena kita mengikuti ajaran Rasulullah tidak hanya secara syar'i tapi juga secara hakiki. Nah itulah. Kembali kepada kapal tadi. Memang duriyah Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu diteruskan oleh tabi'ina sholihin, entah unsur dari mana, apakah unsur dari sayyid ataukah unsur dari nasab, terserah. Tapi yang jelas ciri yang paling mendasar adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, boten kakean cocot. Tahu boten kakean cocot? Selalu memberikan uswah, contoh
Contoh, jadi gak menyuruh orang lain berbuat, terlebih dulu beliau mencontohkan terlebih dahulu. Gak menyuruh orang untuk bersedekah terhadap lembaga-lembaga yang berdiri di atas agama Allah, tapi dia sendiri langsung memberikan contoh. Iku wong gak kakean contoh. Ngoten. Ngomong-ngongkon budal dheweke ora budal. Iku mau idatul hasanah, ya toh? Gak uswatun hasanah. Dzurriyyah beliau itu kasih contoh. Kasih contoh yang benar. Jadi gak menyuruh orang untuk memuja pada dirinya, sebab dirinya juga makhluk. Sembahlah siapa yang aku sembah, bukan sembahlah aku. Loh, itu loh Pak, gak diucapkan secara lisan. Pujalah aku, enggak. Pujilah aku, hormatilah aku, enggak. Gak diucapkan secara lisan, tapi hati ini mengharapkan supaya dimuliakan. Ya itu maksudnya. Gak harus diucapkan, enggak. Kalau para dzurriyyah Rasul lepas daripada itu. Nah, apakah beliau-beliau itu kapalnya bisa menyelamatkan beliau? Kalau kita mandang dari sisi syariat, seakan-akan kapal itu yang menyelamatkan. Seakan-akan yang memberi syafaat kita adalah kanjeng Nabi. Seakan-akan. Kita cari aslinya aja lah. Aslinya siapa yang menyelamatkan? Ya Allah. Wa ma lahum min nasirin. Di situ tidak ada yang bisa menolong, mendapatkan pertolongan, kecuali pertolongan itu datangnya dari Allah. Bagaimana mungkin saya bisa menolong pada orang lain, wong saya menolong diri saya itu nggak bisa. Wong patung ya Pak, kok nulung. Saya ini patung, bagaimana bisa nolong patung yang lain? Wong nulung patung saya sendiri, ya nggak bisa kok. Masa sih katanya bisa menolong patung yang nggak bisa? Ikut coro asli nih. Kalau coro syariate, oke lah, saya maklumi. Tapi tolong imanmu yang ada di dalam dadamu jangan selain Allah. Wis logika ini Pak. Ada tukang dengan kuli mengerjakan bangunan ini. Ada pertanyaan, sapa yo sing bangun iki yo? Mesti sampai iku nuduhe tukang dan kuli. Terus yang kasih izin tukang dengan kuli siapa Pak? Pemborong toh? Pemborong. Jadi sing duwe job, yang punya tender itu pemborong. Coba pemborong yang punya tender itu tidak menyuruh jenengan kali kula sebagai tukang kuli bisa bekerja jenengan, gak bisa. Memang Pak, koyoke tukang dan kuli yang membangun bangunan ini, tetapi aslinya yang memiliki semua aktivitas di dalam pertukangan dan perkulian itu adalah pemborong. Jadi tergantung kita melihat dari kacamata mana. Kalau kacamata makhluk, memang seakan-akan makhluk itu yang bisa memberikan syafaat. Tapi kalau kita melihat kacamata Allah, maka inilah Pak,
yang baginda Ibrahim mengatakan sesungguhnya saya ini bukan termasuk golongan yang masih menyekutukan Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Nah di sini berarti mana wilayah yang tidak menyekutukan Allah? Ahad. Artinya iman kita harus jatuhnya di ihsan, jangan di iman aja, harus di ihsan. Iman yang benar. Apa iman yang benar? Iman yang sudah tidak ada lagi kecuali ahad itu. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang menghadap, nama yang menghadap si salib sudah tidak ada. Pekerjaannya yang menghadap, melihat, basar sudah tidak ada. Terus yang dihadap Allah, katakanlah Khalik, sudah tidak ada. Nama-nama itu sudah tidak ada. Oleh sebab itu janganlah kau sembah namaku, sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Maksudnya jenengan ini harus duduk di ahad. Yes. Kul, katakan Muhammad, jelaskan Muhammad, huwa utawi hidup iku Allah, untuk umat Islam utawi jenenge Allah iku ahadun, statusnya tunggal esa. Udah, dudukkan esa di dalam hati umat itu bagaimana? Itu tadi jenengan harus nafi isbat, memfanakan seluruh iman selain Allah, kemudian menetapkan iman hanya pada Allah. Jadi Pak, yang kedua tadi tergantung kita melihat dari sisi mana. Kalau kita melihat dari sisi syariat, memang seakan-akan kapal yang dibawa oleh dzurriyyah beliau, ahli bait beliau, itu bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau kita melihat dari pandangan hakikat, bukan. Semua yang menyelamatkan hanyalah Allah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.